dengan akad syariah. Kalau mungkin akad konvensional mungkin mereka menyebutnya bunga. Nah, bunga. Iya. Cuma kalau di syariah itu ada beberapa akad. Salah satunya tadi akad ijoro, akad qard. Hai sahabat madrasah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Rizky yang kali ini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian. Sekarang saya sudah ditemani oleh salah satu marketing BSI Sengkang yang bernama Bapak Zainal. Iya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sahabat madrasah. Oke, nah sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak, di BSI itu apakah ada bagian khusus untuk pegadaian dari pegadaian itu sendiri? Ya, jadi begini. Jadi kami di Bank Syariah Indonesia sudah banyak sekali produk ya untuk masyarakat umum. Dalam hal ini untuk khusus emas, kami ada produk namanya Gade Emas dan Cicil Emas. Seperti itu. Nah, berbicara tentang pegadaian nih Pak, Ya, boleh. segala sesuatunya itu pasti ada kesepakatan ya. Ya, betul. Nah, kalau di dalam Islam bahasanya kayak akad gitu Pak ya. Ya. Nah, oke, seperti apa sih akadnya jika misalnya nih saya melakukan pegadaian di bank syariah? Jadi di segala sesuatunya kami di Bank Syariah tentu ada akadnya. Jadi akadnya setiap produk itu beda-beda. Kalau untuk sendiri ini untuk program Gade Emas kami ada akadnya qard, ada namanya ijarah. Jadi ada akad qard, ada ijarah. Jadi ini kayak akad qard itu akad titipan. Jadi emasnya kan misalkan inilah bentuk Gade Emas. Jadi itu kan emasnya digadaikan di bank syariah, itu otomatis emasnya akan dititipkan Oh di iya. bank syariah. Itu makanya muncul akad qard. Nanti pada saat emasnya disimpan di Bank Syariah Indonesia, nanti pada saat nasabahnya dicairkan setelah emasnya ditaksir, maka muncullah akadnya namanya akad ijarah, akad sewa. Oke. Seperti itu. Jadi pinjaman yang dicairkan kepada nasabah dengan jaminan emas, itu nanti akan memunculkan biaya titip. Oh iya. Ya, itu nanti pada saat penebusan emasnya itu dibayarkan bersamaan dengan pokok pinjaman yang diambil di Bank Syariah Indonesia. Kayak pajak ya Pak? Bukan sebenarnya pajak, itu biaya yang timbul. Biaya yang timbulkan. Mungkin kalau di akad konvensionalnya mungkin karena kami kan berbeda dengan konvensional. Pada saat nasabahnya melakukan pinjaman, makanya muncul biaya. Biaya. Apakah emas itu nanti kan muncul biaya pemeliharaan emas, biaya administrasi, sama biaya sewanya. Nanti akan dibayarkan oleh nasabahnya. Seperti itu. Nah, mungkin buat masyarakat atau guru-guru di Mandua yang misalnya ingin menggadaikan emasnya di BSI, Iya. bagaimana sih Pak syaratnya? Untuk syarat Gade Emas sendiri cukup mudah sebetulnya. Cuma nasabahnya harus ada rekening Bank Syariah Indonesianya sebagai rekening pembayaran dan sebagai rekening pencairan dananya. Cuma untuk persyaratannya itu nasabah cukup bawa KTP-nya saja sama emasnya. Itu nanti teman-teman di BSI akan menaksir dulu emasnya ini layak untuk diterima atau tidak. Dan emas ini kadar emasnya berapa karat. Nanti akan berapa karat, ditaksir berapa karat, beratnya berapa. Nanti disimpulkan jumlah sekian akan dicairkan sesuai dengan taksiran emas tersebut. Oh, jadi kalau pakai rekening bank lain tidak bisa ya Pak? Iya, Harus BSI? harus Bank Syariah Indonesia. Karena pada saat pencairannya itu nanti melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Tapi kalau untuk buka rekening Bank Syariah Indonesia sendiri itu cukup mudah kok. Sisa di-upload di Play Store, buka Bank Syariah Indonesia, itu sudah bisa buka rekening online melalui BSI. Jadi tanpa harus ke bank sebetulnya,
itu sudah bisa buka rekening Bank Syariah Indonesia. Cuma pada saat pengambilan buku sama ATM-nya nanti bisa di cabang terdekat. Oke. Tapi kalau untuk transaksinya sudah bisa melalui mobile banking BSI. Oke, mungkin masih banyak yang belum tahu nih Pak, emas apa saja sih yang bisa digadaikan di BSI? Ya. Jadi kalau emas sendiri itu ada beberapa macam tergantung kadang keratasannya. Mungkin kalau orang Bugis biasanya bilang ada emas 22, ada emas 23. Cuma kalau biasanya emas 22 itu 16 karat, 17 karat. Kalau emas 23 itu biasanya 20 karat, 21, 23 sampai 24. Kalau yang emas murni itu yang emas batangan yang biasa orang bilang LM, antam, itu 24 karat. Tapi kalau yang perhiasan-perhiasan yang biasanya beredar di toko emas, di pasar, itu biasanya emas 22 dan emas 23. Jadi emas 16 karat sampai dengan 24 karat itu bisa diterima di BSI. Oke. Nah, misalnya nih Pak, Ya, saya punya 10 gram emas. 10 gram. Nah, kira-kira biaya yang bisa saya ambil berapa gitu Pak? Ya. Kalau 10 gram emas itu ditaksir dulu. Jadi cuma setiap hari kan harga dasar emasnya itu beda-beda. Iya, betul. Ya, jadi misalkan kita patokannya harga dasar emas ini misalkan 9 juta per gram. Nanti kami taksir setelah diperiksa emasnya, kelayakan emasnya, mungkin kita bisa cairkan sekitar 8 jutaan. Nanti dijelaskan biayanya yang timbul apabila ditebus 1 bulan sampai dengan 4 bulan ke depan itu biayanya beda. Cuma kalau untuk tenornya jangka waktunya itu biasanya 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan pada saat jatuh tempo nasabah belum melakukan penebusan, nanti 4 bulan ke depan akan diperpanjang kembali seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau ceritanya gini Pak, Ya. saya sudah melunasi emas yang sudah saya gadaikan, Ya, tapi saya ingin menggadaikannya kembali, apakah itu masih bisa? Boleh. Oh. Jadi sebenarnya tidak ada patokan sih jangka waktunya. Kalau nasabahnya sudah tebus 4 pada saat jatuh tempo, nasabahnya mau menggali kembali itu bisa. Setiap saat bisa. Nah, kalau gadaian yang saya ambil itu tidak bisa saya kembalikan saat itu juga, Ya. apa bisa diangsur? Ya, jadi begini, ya sebetulnya gadai itu kan ada jangka waktunya 4 bulan. Jadi 4 bulan ke depan itu, jadi pada saat nasabahnya ternyata 4 bulan ke depan pada saat jatuh tempo nasabah tidak melakukan penebusan, mungkin nanti kan bisa bantu nasabahnya. Nasabahnya mungkin cuma akan ada batas waktunya. Ya, Karena kami juga kan sebetulnya ada jangka waktu, jadi pada saat nasabah menunggak untuk menghindari nama baik nasabah ini supaya tidak masuk dalam kategori kredit macet di BI Checking, otomatis kan harus segera emas ini dijual, tapi pasti dengan persetujuan nasabahnya. Nanti setelah dieksekusi jaminan emasnya ini, nanti kalau ada selisihnya itu kan dikembalikan sama nasabahnya, seperti itu. Karena mau tidak mau ke 4 bulan ke depan, kapan emasnya tidak bisa dilunasi, itu otomatis akan dilelang emasnya, tapi dengan persetujuan nasabahnya. Karena kapan kalau tidak dilunasi, maka nama baik nasabah tersebut akan masuk daftar tunggakan di BI Checking. Jadi, Kalau nama masuk di tunggakan itu kita sudah tidak bisa lagi ya Pak menggadai? Ya, sebetulnya kalau untuk gadai boleh-boleh saja. Cuma kalau pada saat dia untuk pengambilan kredit, misalkan kredit kur atau kredit pembiayaan lainnya, itu biasanya agak sedikit dipersulit sama pihak bank karena dia masuk daftar nasabah bermasalah. Makanya kalau untuk menghindari nama nasabahnya cacat di edit checking, itu biasanya kami segera sampaikan sama nasabahnya kalau jangka waktu beberapa hari ini ternyata si nasabahnya tidak bisa melakukan pelunasan, otomatis kami harus melakukan penjualan jaminan. Tapi itu pun dengan persetujuan nasabahnya. Oke. Iya. Oh iya Pak, siapa tahu ada yang ingin disampaikan tentang BSI Iya. Sengkang. Baik, jadi kami di Bank Syariah Indonesia, khususnya di cabang Sengkang, banyak sekali produk sebetulnya di Bank BSI bisa kami tawarkan kepada masyarakat. Ada juga namanya cicil emas. Jadi cicil emas itu bisa diangsur jangka waktu 1 sampai 5 tahun, apalagi yang sekarang sudah sampai 10 tahun. Itu untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki emas. Karena cukup murah sih untuk angsurannya. Kalau misalkan yang 10 tahun itu bisa sampai dengan Rp200.000 per bulan.
sudah bisa memiliki emas. Tapi emasnya dalam bentuk emas batangan, bukan dalam bentuk perhiasan. Jadi misalkan si nasabah ini mau investasi emas dalam waktu 3 tahun ke depan, dia bisa diambil 5 gram, 10 gram. Jadi pada saat dia cicil emas tersebut tahun ini dengan harga misalkan 900 per gram, nah pada saat emasnya lunas 3 tahun ke depan, harganya sudah 1 juta lebih. Ya, jadi ada manfaat investasi yang melekat pada cicil emas tersebut. Dan persyaratannya cukup mudah saja, cukup dengan KTP dan buka rekening BSI sebagai rekening pembayaran, itu sudah bisa berinvestasi lewat Bank Syariah Indonesia cicil emas. Masih banyak sebetulnya produk-produk BSI yang kami sampaikan, cuma karena waktunya yang cukup singkat ini, jadi kami coba bisa bahas terkait perihal gade dan cicil emas. Padahal ada namanya produk BSI Auto, bagi yang mau cicil kendaraan, baik itu motor, kendaraan roda 4, itu sudah bisa melalui Bank Syariah Indonesia, namanya BSI Auto. Untuk pegawai, ada namanya BSI Mitra Guna, untuk pensiun, ada namanya BSI Pensiun, dan untuk yang PNS yang mau masuk usia pensiun 2 tahun ke depan, kami namanya ada BSI Pra Pensiun. Yang ingin memiliki rumah, kami ada namanya juga BSI Gria. Yang butuh modal kerja untuk usahanya, kami ada juga namanya BSI modal kerja untuk segmen KUR, kredit usaha rakyat. Sebetulnya banyak sekali produk yang ada di BSI, cuma kalau kami mau jelaskan butuh waktu agak panjang sih. Seperti itu. Mungkin Pemirsa yang ingin mengetahui informasi lebih banyak, mungkin ada akunnya Pak yang bisa dilihat. Boleh. Kalau akun BSI. Oke pemirsa, jadi itu tadi bincang-bincang santai kita bersama anggota BSI Sengkang, yaitu Bapak Sainal. Terima kasih kepada Bapak sudah diundang juga ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Terima kasih, sama-sama. Mungkin itu guys, jadi untuk kalian yang mau menggadaikan emasnya bisa kali di BSI. Oke, nah jadi untuk kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa dong like, comment, share, dan subscribe ke channel kami. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.